Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Hidayah Lestari dengan NIM 10111017. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan soal-soal UTS statistik dan probabilitas SI2A. Pada soal ini kita diminta untuk menghitung beberapa ukuran statistik, yaitu range, jumlah kelas atau K, min, median, dan juga modus menggunakan bahasa Python di Google Colab. Pada bagian pertama, di sini kita akan membuat dua list, yaitu data dan juga frekuensi. Pada datanya ini berisi nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jangan lupa menggunakan tutup kurung yang kotak. Pada frekuensinya ini berisikan frekuensi masing-masing data, yaitu 2, 1, 3, 4, 1, 1. Selanjutnya, saya akan ubah data dan frekuensinya menjadi satu kesatuan dengan perulangan for, yaitu dengan perintah data. Data lengkap for I in range len data. Data lengkap plus sama dengan tutup kurung data I dan frekuensi I dikali frekuensi I. Lalu saya hitung jumlah data, lalu bagian perhitungan range dan kelas dengan rumus max data dikurangi min data. Hasilnya adalah 50 karena dari 50 dikurangi 50. Yang nantinya itu hasilnya bakalan 50 karena dari 50 dikurangi 50. Selanjutnya, saya akan hitung jumlah data keseluruhan, yaitu dengan N sama dengan sum dalam kurung frekuensi dan banyak kelas K dengan rumus Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log 10 tutup kurung N. Selanjutnya, pada bagian min atau rata-rata saya gunakan rumus min sama dengan sum dalam kurung data I dikali frekuensi I bagi N.
Selanjutnya, untuk median, data lengkap saya urutkan dulu dengan sort. Lalu, karena jumlah datanya genap, median diambil dari dua nilai tengah, yaitu hasilnya 80 nantinya. Dengan if n persen 2 sama dengannya 2 terus 0, dengan median sama dengan data lengkap, selanjutnya, terakhir itu modul saya gunakan library statistik dengan fungsi multimodel. Multimode. Lalu ke bagian kesimpanan dan penutupan dari hasil program yang didapat, kita menggunakan print range 2, panggil range data di atas, lalu banyaknya kelas, atau K, dan K, 2. Selanjutnya kita print untuk min. Lalu selanjutnya untuk median. Dan di sini itu masih ada yang merah-merahnya, jadi saya coba mencari tahu untuk memperbaikinya. Dicoba di run, ternyata ada yang error pada for i in range yang lain data di atas.
ternyata itu bukan titik koma tapi titik 2. Ketika saya coba running lagi masih ada. Yang error ternyata yang di if data lengkap itu nggak pakai titik 2 dan masih aja ada error di else yang ini. Ternyata mediannya itu yang else-nya itu kurang ke depan, ke belakang. Tadi kena tab dan ketika di running lagi ternyata masih ada error. Sebenarnya error di sini itu tadi dikarenakan frekuensinya itu kurang 1. Jadi frekuensinya itu harusnya 2133411. Tapi saya memasukkannya 2134111 jadi kurang 3. Dan ketika di running lagi masih error karena saya belum menemukannya. Ini ketika saya sudah menyadari bahwa ada yang kurang pada nilai frekuensi. Setelah nilai frekuensinya diperbaiki dan dicoba untuk di running lagi, hasilnya sudah tidak error dan berhasil. Kita dapat nilai pada range itu 6, banyak kelas atau KI-nya itu 4,88, minnya itu 6,87, mediannya 7, dan juga modusnya itu 8. Sekian penjelasan untuk pengerjaan soal nomor 1. Terima kasih. Lanjut soal 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Pada soal ini kita diminta untuk menghitung ukuran-ukuran statistik yaitu min, median, modus, kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata, standar deviasi, dan juga kemencengan. Pertama, di bagian kanan saya buat tabel data tunggal yang berisi nilai data dan frekuensinya. Misalnya data 50 itu muncul 2 kali, 60 muncul 5 kali, 70 muncul 7 kali, 80 muncul 9 kali, sampai 100 muncul 1 kali. Karena data ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda, saya juga membuat tabel data terulangnya. Tabel data terulang ini saya buat supaya semua nilai data bisa disusun secara lengkap dan berurutan sesuai dengan frekuensinya. Jadi setiap data akan ditulis sebanyak jumlah kemunculannya. Misalnya ya seperti tadi 50 muncul 2 kali dan sampai 100 muncul 1 kali. Dengan cara ini saya bisa menghitung median, kuartil, dan persentil secara akurat karena semua data bisa dianalisis satu persatu. Kalau pakai data tunggal saja itu hasil median dan kuartilnya itu bisa kurang tepat karena frekuensinya belum diperhitungkan. Oke, selanjutnya saya hitung min menggunakan formula sum, lalu di blok data terulangnya jangan lupa pakai kurung buka dan kurung tutup, lalu di enter, lalu hasil minnya itu 75. Selanjutnya untuk median kita pakai formula median, kurung buka, kita blok data terulangnya dan kurung tutup, di enter saja dan kita dapat nilai mediannya itu 80. Selanjutnya modus, kita pakai formula mode SNGL, kurung buka, di blok lagi data terulangnya dan di kurung tutup, enter. Sini kita dapat nilai modusnya itu 80. Selanjutnya kuartil 1 kita pakai formula kuartil .inc, kurung buka, kita blok lagi data terulangnya dan di kurung tutup,
koma. Nah, karena koma ini tidak bisa, kita pakainya itu titik koma. Enter, dan kita dapat nilai kuartil satunya itu 70. Selanjutnya Q3 kita pakai formula sama dengan kuartil dari NC, sama seperti yang tadi, cuman di terakhirnya itu setelah kita blok data, kita ganti nilai akhirnya yang tadinya 0,1, sekarang karena kuartil 3 yang dicari 0,23 dan hasilnya 80. Ada selanjutnya persentil, kita pakai formula persentil untuk mencari per 110, pakai formula persentil dari NC. Kita blok data terulangnya kembali. Sini titik 2 10 karena kuartil 10 yang kita cari. Karena kuartil 10 yang kita cari, jadi 0,1 tidak bisa karena dia pakai titik, seharusnya 0,1. Oke, dan hasil dari persentil 10 itu 60. Selanjutnya P90, ini kita pakai formula persentil .nc lagi, lalu kita blok datanya titik koma, karena kita mencarinya persentil 90, jadi pakai 0,9 dan hasilnya 90. Selanjutnya untuk simpangan rata-rata, di sini kita pakai formula AVDEF dan kita blok datanya kembali, data terulangnya. Ditutup kurung dan di enter, kita dapat hasil untuk simpangan rata-ratanya itu 10,66667. Selanjutnya untuk standar deviasi kita pakai formula STDEV .s, lalu kita blok data terulangnya. Dan di enter, lalu kita mendapatkan hasilnya yaitu 12,798168. Selanjutnya pengukuran kemencengan, kita pakai formula SKEW, lalu kita blok lagi datanya dan di enter, hasilnya negatif 0,211496. Baik, di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan ukuran-ukuran statistik pada data kelompok. Di sini dimintanya itu min, median, modus, kuartil 2, kuartil 3, persentil 30, persentil 80, simpangan rata-rata, standar deviasi, dan juga pengukuran kemencengan. Langsung saja ke min, kita pakai formula sum product. Kita drag untuk frekuensi, nilai frekuensi, titik koma, langsung FC, itu kurang dibagi sum, lalu drag untuk nilai frekuensi, kurang enter. Kita mendapatkan nilai 83,428571. Selanjutnya untuk median, sini kita pakai formulanya itu 79,5 ditambah sum, kita
frekuensi lalu kurung dan dibagi dengan 2 lalu dikurangi 31 tutup kurung dibagi 30 dikali 5. Enter. Yes. Sini kita mendapatkan nilai 83,08333. Selanjutnya untuk modulus kita pakai formula 79,5 ditambah 30 kurangi 16 kurung dibagi 2 dikali 30 dikurangi 16 dikurangi 17 tutup. Selanjutnya dikali dengan 5. Enter. Kita mendapatkan nilai modus 82,092593. Selanjutnya untuk kuartil 2 sini kita pakai formula 79,5 ditambah kurung buka terus 5 dibagi 2 dikurangi 31 kurung tutup dibagi 30 kurung tutup dikali 5. Di sini kita mendapatkan nilai untuk kuartil 2-nya itu 83,083333. Sini kita pakai rumus 84,5 ditambah kurung buka 3 dikali dengan sum nilai dari F, kita drag nilainya, selanjutnya ditutup kurung dibagi 4 dikurangi 16 dikurangi 61 ternyata 61 bagi 17 tutup kurung dikali 5. Di sini kita mendapatkan nilai untuk kuartil 3-nya itu 460,30882. Lanjut ke persentil 30. 130 ini sini kita pakai formula 74,5 ditambah 0 kurung buka 0,3 dikali sum kurung buka nilai dari F frekuensi kurung tutup dikurangi 78 dibagi 15 kurung tutup dikali dengan 5. Sini kita mendapatkan nilai untuk persentil 30-nya itu 59. Lanjut untuk persentil 80 kita pakai formula 74,5 ditambah kurung ke kurung buka, karena tadi itu yang 30 0,3, jadi sekarang kita pakai yang 0,8 dikali sum nilai dari F frekuensi dikurangi 78 dibagi 15 kurung tutup dikali dengan 5.
Hasil nilai dari persentil 80 adalah 468,5. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Kita pakai formula sum product nilai dari F DS XC dikurangi sum product lagi nilai dari F koma dari XC. Ternyata tidak bisa sama ya. Kurung dibagi dengan sum, lalu drag lagi nilai F nya, tutup kurung, 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 kurung. Selanjutnya dibagi lagi dengan sum nilai tutup buka nilai dari F lagi, tutup kurung, enter. Yes, kita mendapatkan nilai untuk simpangan rata-ratanya itu 6,707483. Lanjut untuk standar deviasi. Sini kita pakai rumus formula untuk S Q berarti kita pakai ke sum product. Oke, kita drag nilai dari frekuensi koma ke nilai dari XI. Selanjutnya dikurang sama produk lagi nilai dari F, kita drag kembali itu pakai XI. Selanjutnya kita tutup, kita bagi sum. Oh tidak, ini kita pakai dulu kurung, tutup kurung, saya dengan 2 angkat 2 saya dengan sum nilai dari F kurangi 1, kurung, kita coba jalankan. Ternyata ada mismatch di sini, jadi kita pakai yes. Hasil nilai dari standar deviasi adalah 8,3122444. Dengan terakhir pengukuran kemencengan kita pakai formula scale pakai ini, kita drag nilai frekuensi lalu kurang tutup, enter. Kita mendapatkan nilai 1,299229. Sekian penjelasan soal nomor 2. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini ada soal studi kasus. Pada nomor pertama ini, Anda ingin mencari distribusi normal dari sekumpulan nilai dengan properti berikut. Dengan X itu 42, rata-rata 40, dan deviasi standarnya 1. Di sini, untuk mencari distribusi normal, kita pakai formula
norm dot this yang ini. Lalu kita masukkan nilai x-nya itu 42. Masukkan rata-ratanya 40 dan standar deviasinya 1. Kita sini kita mendapatkan nilai distribusi normalnya itu 0,9772498668. Lalu lanjut pada soal nomor 2. Untuk soal yang 2A pertama, distribusi Poisson, ini kita pakai formula 1 norm di sini 120,5 SQRT yes. Sini kita dapat nilai untuk distribusi Poissonnya itu 0,020182215. Lanjut untuk jumlah MP3 untuk 99% terpenuhi, kita pakai formula 100 plus norm kita kenal has NF yang ini. Selanjutnya 0,99 dikali SQRT 100. Sini kita mendapatkan nilai untuk jumlah MP3 yaitu 123,2634787. Selanjutnya untuk distribusi binominal yang ketiga ini adalah soal berapa probabilitas ketika Anda melempar dari 10 kali hasilnya akan muncul sisi 6 sebanyak 4 kali. Itu probabilitasnya. Di sini kita pakai formula binom dot this ya. Ini kita masukkan 4 10 sebanyak 4 kali dan 1/6 sini kita mendapatkan probabilitas distribusi binominalnya itu 0,05426586. Sekian penjelasan soal-soal untuk praktikum statistika dan probabilitas SI2A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.